Bab 7. Minke pelajari catatan harian dan surat-surat yang ia dapat. Yang paling menarik adalah surat-surat dari Terhar. Isinya membahas tentang gadis Jepara dan undangan untuk datang ke Semarang. Bertemu dengan Surya Sumirat, suatu perkumpulan sosial terbesar dan paling berhasil di Hindia. Mungkin Minke dapat belajar beberapa hal darinya. Juga dalam surat lain, Terhar menduga jika Van Hees diangkat menjadi gubernur jenderal, maka ada persekutuan antara Partai Demokrasi Liberal dengan kaum militer di Hindia. Ia takut akan pecah perang untuk mengutuhkan wilayah Hindia, terutama di Bali. Sisanya hanya menceritakan tentang kesehatan dan kegiatan pribadi. Setelah surat-surat itu, Terhar pulang ke Belanda. Surat Mir datang dari Nederland, mengabarkan ia telah menikah dengan seorang duda berumur 38 tahun yang berprofesi sebagai juris. Suaminya itu kelahiran Bandung. Selain itu, ia juga ingin berdiskusi tentang perang yang akan pecah di Bali. Topik tentang Bali, Minke jawab dengan bahan yang diberikan Terhar. Tak bisa lain. Tak ada tulisan tentangnya yang bisa Minke baca. Mir dan Terhar sedikit memprotes pengetahuan Minke yang kurang tentang bangsanya, khususnya Bali. Dan Minke tidak mengetahui dari mana mereka mendapatkan informasi. Terhar lebih memaklumi, maka ia terus menulis tentang Bali pada Minke. 20 hari perang telah pecah, Bali belum juga jatuh. Senjata tajam bertahan selama 20 hari melawan senjata api. Menurut Terhar, itu patut dibanggakan bangsa Minke. Walau seminggu setelah surat itu, orang memberitakan jatuhnya Denpasar. Minke hitung 30 hari pertarungan. Perang itu merupakan perang yang gagah bagi Terhar. Dinamakan perang puputan, perang sampai orang terakhir, laki maupun perempuan. Ia berniat untuk pergi ke Bali. Kecintaannya pada bangsa ini semakin tumbuh. Denpasar telah jatuh, tapi pusat pemerintahan Bali di Kelungkung belum. Perang masih akan terus berlarut. Berhari-hari Minke tunggu kelanjutan surat Terhar. Ia juga ikut terpesona pada bangsa Bali. Minke tinggalkan mejanya dan berdiri di depan lukisan Mei. Sayang ia tak pernah bisa mengajak mendiang istrinya berdiskusi tentang ini. Minke bertanya apa perjuangan yang bisa ia perbuat. Tiba-tiba ia teringat perkataan Mei suatu kali. Mulailah berorganisasi. Cara modern, menjadi raksasa, lebih kuat dibanding jumlah orang di dalamnya. Tapi bagaimana caranya? Mulailah dan kau akan mendapat jawaban, dengung suara Mei beberapa tahun lalu. Minke keluarkan buku catatan dan menulis. Hari ini aku akan memulai. Sorenya beberapa siswa sekolah dokter datang dan duduk-duduk di bawah lukisan bunga akhir abad. Minke mulai perbincangan dengan pokok topik tentang Bali, lalu menyambung tentang persyaratan masyarakat modern. Persyaratan itu antara lain ilmu pengetahuan modern, organisasi modern, dan peralatan modern. Ilmu mulai ada pada diri bangsa ini. Selanjutnya organisasi. Peralatan bisa dibelakangkan. Ada yang menyambut, ada juga yang tidak. Akhirnya mereka menganjurkan Minke untuk memulai karena mereka tidak akan sanggup membayar ganti rugi apabila dipecat sekolah. Salah Minke, mereka belum membutuhkan organisasi. Pada siswa sekolah dokter gagal, mungkin Minke harus berseru pada orang per orang. Tapi siapa saja, Minke tulis anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bakal organisasi serta surat pengantar sekaligus ajaran mendirikan organisasi. Semua 23 salinan. Semua Minke poskan. Orang suruhan untuk mengirim pos itu kembali pada Minke untuk memohon dipekerjakan olehnya. Nama orang itu adalah Sandiman. Belum ada tanggungan apa-apa. Minke menerimanya. Pemuda itu lahir dan dibesarkan di Solo. Abangnya prajurit Legiun Mangkunegaran. Namun ia tidak suka pada kehidupan serdadu dan memilih pergi ke Betawi. Pada hari-hari berikutnya ia membuktikan diri sebagai pembantu yang baik. Sandiman serahkan surat-surat balasan dan surat dari Terhar pada Minke. Hanya 4 orang mendukung Minke, salah satunya Bupati Serang. Hari berikutnya Minke pergi ke Serang. Minke percaya Bupati Serang yang berpendidikan barat itu seorang yang modern. Seorang opas membawa Minke ke pendopo. Ternyata ia masih harus merangkak-rangkak. Terhina rasanya. Tapi demi berdirinya organisasi bangsanya itu, Minke terus merangkak. Kini ia duduk menggelosot di hadapan Bupati yang duduk pada kursinya. Di tengah perbincangan, Bupati itu menertawakan Minke yang mengundangnya pada sidang organisasi. Bupati itu tidak ingin disamakan dengan orang-orang yang di bawahnya. Minke salah, Bupati ini bukan seorang yang modern.
Pernah juga datang pada bupati itu seorang lulusan dokter membawa persoalan yang sama dengan yang dibawa Minke. Orang itu juga dihinakan bupati ini. Betul-betul darah Minke mendidih. Ia angkat kepalanya, menatap bupati itu tanpa sembah. Ia sampaikan bahwa ia datang untuk menemui seorang terpelajar, bukan untuk mengagumi si bupati. Minke berdiri. Lulusan dokter sebelumnya mungkin bisa menerima penghinaan itu, tapi Minke tidak. Setelah itu ia pergi. Itulah hasil usaha pertamanya. Surat kembali datang dari Terhar. Ia mengikuti pergerakan company di Bali. Batalion yang merebut Denpasar hampir-hampir tumpas. Semangat company merosot. Kalau saja Hindia dulu melawan seperti Aceh dan Bali, mungkin sekarang Hindia sudah seperti Jepang. Minke panggil Sandiman, menanyakan tentang legionnya dulu dan kabar bahwa pasukan itu akan dikirimkan ke Bali untuk menaklukkan Bali. Sandiman membenarkan. Namun Legiun Mangkunegaran tidak ingin memihak dan untuk melawan orang Bali yang sebangsanya sendiri, mereka enggan. Setelah itu Minke minta untuk menyiapkan sepeda. Ia akan pergi ke orang selanjutnya yang menyetujui pembentukan organisasi, Patih Mr. Cornelis. Nama Bupati Serang dan Bupati lainnya telah Minke hapus dari daftar. Semua sama saja. Benar saja, Patih Mr. Cornelis mempunyai kesopanan yang jauh lebih baik dalam menyambut kedatangan Minke. Tidak menghinakan. Patih menyarankan untuk menghubungi seorang dermawan kaya yang berpikiran sama seperti Minke, tapi takut memulai karena jabatannya yang tidak terlalu tinggi. Orang itu adalah Tamrin Muhammad Tabri, seorang wadana. Sepeda dibawa Minke ke alamat-alamat selanjutnya. Nama dan reputasi Tamrin beberapa kali didengar Minke. Terkenal di antara para priayi bukan sebagai wadana, tapi seorang manusia. Memiliki perusahaan dan banyak rumah. Minke tertarik. Mungkin seperti Mama. Pada salah satu rumahnya, Minke berkunjung dan kebetulan orang yang dicarinya itu sedang ada di rumah. Minke menunggu giliran karena Tamrin memiliki beberapa tamu lain. 1 jam kemudian, baru gilirannya tiba. Minke jelaskan maksudnya untuk mendirikan sebuah organisasi. Tamrin menyambut gagasan itu dengan sangat baik. Pertemuan itu berjalan menyenangkan bagi keduanya. Tamrin bersedia bekerja bagi organisasi itu yang disebutnya sebagai syarikat, juga memberikan bantuan asal tidak bertentangan dengan hukum. Hari itu juga Minke berkunjung pada Patih Mr. Cornelis. Menurut Patih itu, jika Tamrin sudah setuju, urusan akan jadi lebih mudah. Banyak orang berhutang budi padanya. Minke sudah bisa membuat 100 undangan pembentukan organisasi. Patih bersedia meminjamkan pendopongnya sebagai tempat. Sampai di rumah, Minke langsung perintahkan Sandiman mencetak surat undangan. Sandiman kelihatan bersemangat. Datang hari di mana Minke memimpin rapat di pendopo Patih Mr. Cornelis. Tamu melebihi jumlah undangan. Datang dari 3 kabupaten. Organisasi bernama Syarikat Priayi disetujui untuk dibentuk pada forum itu. Terkumpul sebanyak 482 nama sebagai anggota. Tamrin sebagai ketua dan Minke sebagai sekretaris. Pernyataan jadi anggota mengalir dalam beberapa hari setelahnya, dari Jawa, Madura, dan luarnya. Satu hal yang mengganjal, nama priayi dalam organisasi ini menghambat rakyat biasa, pedagang dan pengusaha untuk mendaftar. Namun nama ini telah disahkan oleh gubernmen dalam lembar negara. Organisasi ini diakui sama dengan satu pribadi orang Eropa, dan dengan demikian tahun 1906 berlalu.